Penundaan jadwal penerbangan maskapai Lion Air yang terjadi pekan lalu menuai beragam tanggapan. Anggota Komisi 5 DPR bahkan menyarankan agar pemerintah mencabut sementara izin penerbangan Lion Air. Alasannya, Lion Air tidak kali ini saja menunda jadwal penerbangannya. Saking seringnya, maskapai berlambang kepala singa ini bahkan identik dengan delay. Menteri Perhubungan pun memastikan Lion Air sebagai maskapai yang akrab dengan keterlambatan jadwal penerbangan. Ironis, karena Lion Air adalah maskapai dengan kapasitas kursi terbanyak se-Asia Tenggara. Setidaknya sampai pertengahan tahun 2014, kapasitasnya hampir mencapai 1,1 juta kursi. Jika keterlambatan pekan lalu dikarenakan permasalahan teknis, termasuk perawatan pesawat, pengamat penerbangan justru menganggap penyebabnya adalah kesulitan keuangan yang sedang dialami maskapai milik salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rusdi Kirana ini. Tak hanya dari internal Lion Air saja, pengamat lain bahkan menganggap Kementerian Perhubungan juga berperan dalam keterlambatan jadwal Lion Air selama hampir 15 tahun berdiri. Jika sudah seperti ini, apa yang bisa dilakukan para penumpang atau konsumen terhadap kebiasaan Lion Air? Apakah para penumpang bisa mengajukan class action untuk menggugat Lion Air? Atau hanya bergeming karena tak punya pilihan lain seperti yang dinyatakan sang pemilik? Dan pemirsa, untuk membahas jadwal Lion Air yang sering terlambat, sudah hadir di studio Berita Satu pagi ini salah seorang pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Bapak Tulus Abadi. Selamat pagi Pak Tulus. Ya, selamat pagi. Kami juga sudah mencoba untuk menghubungi dari pihak Lion Air, tapi kami sulit sekali untuk menghubungi dari pihak Lion Air, dan mungkin nanti kita akan coba menghubungi juga dari pihak Angkasa Pura II. Dan kita ke Pak Tulus terlebih dahulu. Pak Tulus, ini kita bicara masalah class action, tapi sebelumnya menurut Anda apakah mekanisme bagaimana kemudian pihak otoritas bandara menalangi salah satu maskapai untuk masalah refund keterlambatan ini wajar atau tidak? Ya, secara regulasi itu sangat tidak wajar, bahkan melanggar peraturan ya. Karena BUMN itu milik negara, tidak dibolehkan dalam sisi regulasi untuk menalangin perusahaan swasta. Ya, jangankan swasta, kayak misalnya meskipun dalam keadaan darurat. Ya, apapun alasannya, kalaupun itu harus dilakukan, harus ada izin dari Menteri BUMN sebagai pemegang saham. Itu mestinya mekanismenya. Kemarin itu dilakukan tanpa ada izin dari BUMN, hanya dari Kemenhub. Itu nggak ada urusan, Kemenhub itu ngurusi soal teknis saja. Ini yang saya kira pada konteks itu menjadi sangat jelas pelanggarannya dan sangat diskriminatif. Karena kalau misalnya pihak maskapai lain mengalami yang sama, apakah hal yang Angkasa Pura II mau menalangin itu? Apakah Kemenhub juga mau memberikan jaminan untuk itu? Kan saya kira tidak. Oke, sebelum selanjutnya adalah ini masalah untuk katanya alasannya bisa jadi ini alasan keuangan, ini juga alasan mengenai mungkin kendala teknis. Apakah kemudian itu semua bisa dibenarkan kemudian bisa berpengaruh terhadap pelayanan terhadap konsumen, Pak, kalau dari YLKI sendiri? Ya, sebenarnya kan kemarin kalau kondisinya respon dari bukan respon dari Lion Air itu cepat, saya kira tidak akan terjadi seperti itu. Kemarin kan ketika terjadi delay yang kemudian berjalan berjam-jam, manajemen Lion Air itu tidak ada yang nongol, malah kabur. Ini yang kemudian membuat masyarakat pengguna makin marah karena tidak ada kejelasan kapan dia berangkat, di mana alasannya dan seterusnya. Tapi kalau ada informasi, klarifikasi dan penjelasan yang lebih konkret untuk hal-hal itu, saya kira tidak akan terjadi keresahan dan tidak akan terjadi anarkisme. Karena sebenarnya mekanisme kompensasi terhadap keterlambatan itu sudah ada mekanismenya menurut keputusan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2008, mulai dari memberi snack, makan, penginapan, ada tahapan dan itu ada tahapan pemberiannya pun ada, tidak perlu cash dalam arti serentak seperti itu. Sebenarnya sudah ada tahapannya sudah jelas diatur. Apa yang salah dari Lion Air menurut Anda, Pak? Ya, yang salah pertama tadi, dia tidak gentle dalam menghadapi persoalan yang dihadapi konsumen ketika konsumen mengalami delay. Jadi dia tidak punya mekanisme untuk menangani pengaduan dan tidak punya mekanisme untuk menangani krisis manajemen atau recovery terhadap delay manajemen itu. Itu yang saya kira tidak dipunyai dan malah kemudian
tak satu pun pejabat Lion Air yang muncul di situ. Mestinya kan level Rusdi Kirana bisa turun, kemudian memberikan penjelasan kepada publik atau Edward Sirait atau siapapun yang bisa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, bukan orang lapangan. Orang lapangan kan ya tidak bisa berbuat banyak gitu. Baik Pak Tulus, kita lihat dulu ada satu kutipan dari pihak pengamat penerbangan. Budi Sudibyo mengatakan bahwa Lion Air harus membayar utang-utangnya dalam dolar Amerika Serikat, sedangkan saat ini nilai tukar rupiah melemah, padahal Lion Air pendapatannya dalam rupiah. Artinya ini ada masalah kendala keuangan mungkin ya di Lion Air. Kemudian ada kutipan lain mungkin? Ya, ini dari Menteri Perhubungan, pesawat yang sering telat apa ya? Lion sering ya? Kenapa ya? Oke, kita kembali ke Pak Tulus. Pak Tulus, ini tadi saya sempat bertanya bahwa ini adalah ada masalah keuangan, lalu juga katanya ada masalah teknis. Tapi kemudian kita juga lihat bahwa di Indonesia ini kan biasanya pengusaha-pengusaha yang kemudian merapat ke pengusaha ke penguasa yang dekat gitu. Artinya kemudian ketika dia melakukan kesalahan pun artinya konsumen yang akan jadi korban. Apa yang harus dilakukan oleh konsumen dalam hal ini para penumpang? Ya, soal kerugian itu kan saya kira mestinya semua maskapai sama, karena itu bukan hanya dialami oleh Lion Air. Kondisi saat ini memang kondisi yang sangat sulit bagi penerbangan, termasuk Garuda sekalipun, sehingga tidak ada alasan untuk itu, termasuk Pak Menhub yang statementnya menurut saya tidak mencerdaskan, tidak seorang Menhub tapi tidak tahu performa penerbangan dari masing-masing maskapai, apalagi maskapai sebesar tidak Lion tahu Air. Atau mungkin tutup mata, Pak? Ya, itu bisa dua-duanya, karena mestinya secara institusional Kemenhub punya on time performance rating, ya, setiap maskapai punya track record berapa ketepatan waktunya, berapa pelanggarannya mestinya ada, sehingga mestinya di luar kepala, apalagi maskapai-maskapai yang mendominasi seperti Lion Air itu. Sehingga saat ini memang kalau kita ditanya apa langkah masyarakat atau konsumen terhadap kebandelan Lion Air ini, saya kira memang wacana untuk melakukan gugatan class action itu satu hal yang secara regulasi cukup kuat, karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99, kalau konsumen dirugikan oleh satu produk barang atau jasa oleh pelaku usaha, maka konsumen bisa melakukan gugatan, mulai gugatan individual sampai gugatan class action atau gugatan kelompok. Inilah saat yang tepat begitu, karena sebetulnya kalau kita bicara delay dengan Lion itu kan sudah jadi satu brand yang kemudian melekat begitu ya. Ya, kalau bicara tepat dan tidak tepat sebenarnya memang kalau bicara case-nya, momennya ya, gitu momen dan case yang kemarin begitu massal, korbannya juga sudah sangat nyata, kerugiannya nyata. Memang bahkan itu satu hal yang bisa digugat secara class action dengan gugatan class action itu oleh konsumen. Sebenarnya sangat tepat. Cuma persoalannya kan jangan sampai ini persoalan ketidakmampuan regulator, tapi kemudian dialihkan masyarakat untuk melakukan gugatan class action. Karena regulatornya sendiri belum melakukan action terhadap pelanggaran yang dilakukan. Jadi kita harus menunggu pemerintah terlebih dahulu. Ya, harusnya berjalan paralel, karena regulator tugasnya adalah mengawasi operator. Tugasnya adalah memberikan sanksi pada operator. Artinya ini juga kesalahan dari regulator dong? Oh iya, iya. Ketika tadi kan dalam konteks Lion sebenarnya kan sudah menjadi trademark, maka sering dijulukin sebagai late at our nature atau bahkan our nature. Sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi budaya. Kenapa tidak ada treatment dari pemerintah untuk tidak late terus ya? Karena saya kira bukan kemarin-kemarin saja, walaupun kemarin merupakan klimaks terhadap delay yang kemarin. Nah, mengapa tidak ada treatment untuk maskapai itu atau maskapai yang lain? Tadi yang saya sering katakan bahwa mestinya pemerintah membuat standar on time performance rating, ya, itu yang harus dilakukan untuk mengetahui performa dari masing-masing maskapai, sehingga kalau nanti maskapai itu tidak bisa memenuhi standar on time performance rating, maka dia harus di grounded, ya, bukan karena kecelakaan yang menewaskan orang, tapi ini juga delay itu juga awal dari kecelakaan. Jadi wacana untuk membuat safety rating itu satu wacana yang keblinger, karena harusnya di rating adalah services, bukan keselamatan. Kalau keselamatan sudah no compromise, ya, tidak ada sedikit pun toleransi untuk masalah keselamatan. Tapi masalahnya kalau kita lihat untuk kasus Lion Air seolah-olah bahwa safety first, tapi service dijadikan nomor keberapa gitu. Itu gimana tuh Pak? Artinya ketika safety dengan service bertolak belakang.
Ya sebenarnya kalau servis, kalau Lion Air kan memang maskapai yang Low cost LCC, carrier. yang kemudian beberapa poin terhadap services dikurangi di cabin services yang bisa dikurangi. Tapi kalau di dalam airport itu tidak bisa. Ini yang saya kira mestinya kalau Kemenhub punya standar-standar untuk mendorong atau mewajibkan agar maskapai punya services yang standar, maka harusnya tidak terjadi. Misalnya soal standar pelayanan minimal (SPM) atau tadi on time performance rating, mestinya itu menjadi basis untuk services kepada penumpang. Karena kalau di dalam maskapai, ya di dalam industri penerbangan, on time performance itu menjadi prasyarat. Karena kita menggunakan pesawat itu karena kita ingin cepat, ingin tepat, tentunya selamat, yang harus melingkupi terhadap seluruh aktivitas penerbangan. Baik, artinya tadi Anda mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan aturan ketika si otoritas bandara melakukan menalangi begitu. Oh iya, itu juga melanggar aturan. Melanggar aturan bisa digugat. Bukan hanya bisa digugat, kalau misalnya KPK jeli ini bisa dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan uang negara, ya bisa dikategorikan sebagai kebijakan yang koruptif policy, ya karena menggunakan uang negara tidak sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsi, ya karena tidak bisa BUMN menalangi perusahaan swasta, jangankan swasta, BUMN dengan BUMN pun tidak semudah itu. Sebagai contoh, Merpati kolaps misalnya, itu kan nggak ada BUMN yang bisa menolong, karena memang mekanismenya tidak ada. Berbeda dengan perbankan, begitu BI bisa menyuntikkan dana untuk penyehatan. Seperti itu. Tapi kalau di sini tidak bisa. Ini sudah menjadi korban, konsumen jadi korban, fasilitas bandara dirusak oleh masyarakat karena tidak tahan dengan delay, malah dia menalangi dari maskapai tersebut. Artinya KPK juga harus mengusut hal ini gitu. Saya kira logikanya ya, logika hukumnya ya, karena menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan di luar kepentingan dia sebagai bandara. Ya, baik Pak Tulus, nanti kita akan sambung lagi setelah jeda yang satu ini dan pemirsa tetaplah bersama kami.